Tidak ada yang benar-benar peduli dengan perjuanganmu. Orang hanya peduli pada hasil akhirnya. Saat kamu jatuh, mereka menonton. Saat kamu gagal, mereka menilai. Dan saat kamu lelah, mereka tetap melanjutkan hidupnya. Dengarkan baik-baik. Dunia tidak akan pernah berhenti hanya karena kamu sedang hancur. Tapi justru disitulah titik baliknya. Bayangkan jika dalam 7 hari ke depan, kamu berhenti menjelaskan dirimu. Berhenti mengeluh, berhenti mencari pengakuan, dan mulai membangun dirimu dalam diam. Video ini bukan untuk membuatmu merasa nyaman. Ini untuk mengubahmu menjadi lebih kuat, lebih dingin, dan jauh lebih sulit dikenali. Hari pertama kamu harus menerima satu kenyataan pahit. Dunia tidak peduli dengan perasaanmu. Tidak ada yang bangun pagi memikirkan lukamu. Tidak ada yang tidur malam sambil memikirkan kegagalanmu. Dunia berjalan terus, dengan atau tanpa kamu. Dan justru disitulah kekuatan dimulai. Bukan dari motivasi manis, tapi dari kesadaran dingin bahwa kalau kamu tidak menyelamatkan dirimu sendiri, tidak ada yang akan melakukannya. Di hari pertama ini, berhentilah menjelaskan dirimu pada siapapun. Orang tidak ingin mengerti, mereka hanya ingin menilai. Setiap kali kamu sibuk membela diri, kamu sedang memberi mereka kendali atas emosimu. Stoik mengajarkan satu hal sederhana. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan sisanya. Kamu tidak bisa mengontrol opini orang, tapi kamu bisa mengontrol reaksimu. Dan disitulah kamu mulai terlihat berbeda, lebih tenang, lebih dingin, lebih sulit dibaca. Hari kedua, potong kebisingan. Dunia modern penuh suara, komentar, notifikasi, gosip, opini, tuntutan, semua itu menggerogoti pikiranmu pelan-pelan. Kalau kamu ingin kuat, kamu harus belajar menikmati keheningan. Bukan keheningan yang kosong, tapi keheningan yang membuatmu mendengar isi kepalamu sendiri. Disinilah kebanyakan orang kalah. Mereka takut sendirian dengan pikirannya sendiri. Kamu justru harus masuk ke sana. Duduk, diam, dan lihat betapa berisiknya egomu selama ini. Hari ketiga, latih dirimu untuk tidak bereaksi. Reaksi adalah kebiasaan orang lemah. Sedikit dipancing, marah, sedikit diremehkan, tersinggung, sedikit tidak dihargai, hancur. Orang kuat, dia memilih kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Ingat ini, tidak semua pertarungan pantas kamu menangkan. Beberapa cukup kamu tinggalkan. Ketika kamu berhenti bereaksi berlebihan, orang akan mulai kesulitan membaca kamu. Mereka tidak tahu apakah kamu marah, kecewa, atau hanya tidak peduli. Hari keempat, bersahabatlah dengan ketidaknyamanan. Bangun lebih pagi. Lakukan hal yang tidak ingin kamu lakukan. Bukan karena kamu suka, tapi karena kamu perlu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak dikendalikan oleh rasa malas dan takut. Stoik percaya, penderitaan kecil yang dipilih dengan sadar akan menyelamatkanmu dari penderitaan besar yang datang tanpa izin. Setiap kali kamu menahan diri, setiap kali kamu memilih disiplin, kamu sedang membangun sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat sulit dihancurkan. Hari kelima, berhenti berharap dipahami. Ini jebakan terbesar manusia, ingin dimengerti, ingin diakui, ingin divalidasi. Semakin kamu berharap, semakin mudah kamu terluka. Orang kuat tidak menggantungkan harga dirinya pada tepuk tangan. Dia bekerja dalam diam, bergerak tanpa pengumuman. Dan ketika hasilnya datang, dia tidak sibuk pamer. Karena dia tahu, ketenangan batin jauh lebih mahal daripada pengakuan publik. Di hari ini kamu belajar menyimpan rencanamu. Tidak semua orang perlu tahu langkahmu. Tidak semua orang pantas tahu mimpimu. Semakin sedikit yang tahu, semakin sedikit yang bisa merusak fokusmu. Hari ke-6, terima kenyataan paling gelap. Semua yang kamu cintai bisa hilang. Kesehatan bisa runtuh, uang bisa habis, orang bisa pergi. Bahkan namamu bisa dilupakan. Stoik tidak mengajarkanmu menjadi pesimis. Mereka mengajarkanmu untuk siap. Ketika kamu berdamai dengan kemungkinan kehilangan, kamu berhenti hidup dalam ketakutan. Kamu mulai menghargai tanpa melekat.
Kamu mencintai tanpa bergantung, dan itu membuatmu merdeka. Orang yang merdeka secara emosional adalah orang yang paling sulit dikendalikan. Hari ketujuh, lihat dirimu lagi di cermin. Kamu mungkin tidak berubah secara fisik, tapi sesuatu di dalam sudah bergeser. Kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Kamu tidak lagi haus pengakuan. Kamu tidak lagi panik pada hal-hal kecil. Kamu mulai memilih pertempuranmu. Kamu mulai menjaga energimu. Kamu mulai mengerti satu hal penting. Ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Menjadi kuat dan sulit dikenali bukan berarti menjadi dingin tanpa hati. Itu berarti kamu berhenti membiarkan dunia mengacak-acak isi kepalamu. Kamu tetap peduli, tapi tidak rapuh. Kamu tetap berjalan, meski tidak semua orang mengerti arahmu. Kamu tidak lagi menjelaskan, kamu hanya membuktikan. Dan inilah rahasia terakhir stoikisme. Kamu tidak perlu terlihat kuat. Cukup jadi kuat. Dunia akan merasakannya. Tanpa kamu harus berkata apa-apa.